Kita tahu lampu cukup penting di area foto dan videografi. Nah, oleh sebab itu, saat ini saya ada barang yang cukup menarik karena harganya yang benar-benar untuk saya cukup istimewa. Yuk, kita langsung lihat. Ini dia barangnya, lampu Colbor CL100. Yuk kita buka satu-satu. Setelah dibuka, ini terlihat langsung ada tasnya. Oke, dusnya saya pinggirkan dulu. Di marketplace yang saya tahu, jarang ya yang menyediakan langsung soft case atau hard case. Atau intinya dapat tas lah. Ya kalau merek-merek tetangga kan biasanya ekstra ya, kita harus tambah lagi. Mau tahu harganya nanti akan saya tampilkan di akhir dari video. Tapi dengan harga yang cukup istimewa ini, dengan kualitas yang ada, dapat variasi aksesoris yang cukup lengkap, cukup istimewa. Ada logo Colbor, bahannya seperti berserat, dikemas dengan cukup mewah. Ada pegangannya juga, jadi ini bisa diangkat dan ada juga untuk selempang ya. Yuk kita buka langsung. Kualitas resletingnya juga bagus. Jadi pada saat kita buka seperti ini terasa halus. Pada saat dibuka ada busa seperti ini seperti soundproof. Bahannya bagus. Ada manual book. Lalu di atasnya ini adaptornya pasti ya. Sebelah sini dapat remote. Lalu ini kabel power untuk power AC. Oke, kita keluarkan lampunya. Kita keluarkan ada apa saja. Nah, di dalam sini juga ada ikatan untuk selempang ya, teman-teman. Kok kelepas ya? Oke. Jadi ini untuk attach sini ya. Lalu reflektor. Dalamnya ada busa. Ya, agak susah diangkat, tapi saya nggak angkat. Ini reflektornya belakangan. Baik, jadi yang didapat dari Colbor CL100 adalah seperti tadi demikian. Kita buka dulu adaptornya. Cukup besar. Kotaknya seperti ini ya, kalau dari telapak tangan saya kan teman-teman bisa lihat seperti itu ya. Plugnya model segitiga seperti ini, teman-teman bisa lihat tuh. Remote-nya ini sepertinya belum ada baterainya. Kita buka terlebih dahulu ya, kita lihat ada nggak baterainya. Kosong, jadi kita mesti isi. Nah, untuk remote-nya plastik bahannya, ininya pegangannya semua tombol-tombolnya terbuat dari bahan karet. Hanya saya bingung nih, di sisi remote-nya ada lampu LED di atas ini, tapi nggak ada lampunya, agak lucu sih. Oke, seperti ini. Nah, kembali sekarang kita ke unitnya. Enteng ya. Ini sesuai dengan informasinya, ini alat enteng berapa sih? 1,15 kilo pada saat saya timbang. Kesan pertama, ini semua terbuat dari material plastik, tidak ada kecuali kaki di sini nih, bagian bawahnya ini plastiknya plastik kokoh, terlihat plastik kokoh, tapi ya plastik. Menurut saya plastik, tapi plastik bagus. Tapi ya plastik. Sesuai dengan harganya. Di belakangnya ada layar LCD. Belakang sini ada tombol-tombol. Ini adaptornya, power source-nya. Nah, di bagian depannya ada protektor untuk LED light-nya, bukaannya di atas sini. Di sisi atasnya ini ada heatsink untuk udara. Airflow-nya itu dari bawah, lalu ke atas. Ini LED-nya seperti ini, teman-teman. Ya, cukup mungil. Penasaran ya, seperti apa cahayanya. Pertama, kita nyalakan terlebih dahulu. Power source sini model 3 begitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat 3 di sini. Dan ini ada soket yang tidak mungkin terbalik-balik. Itu colok untuk ada layar penguncinya. Sekarang kita pasang standar reflektornya. Ini bound mounts ya, jadi universal. Teman-teman bisa ganti dengan softbox.
Baik, sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu. Di sini ada powernya, yang sebelah kiri power on. Ya, teman-teman bisa lihat ada 4 tombol dan di tengah-tengah ini bisa ditekan, bisa diputar ke kiri dan ke kanan. Yuk kita coba tes nyalakan. Pada saat pertama kali dinyalakan, indikator pertama yang terlihat adalah muncul kata smart, ada grup ya di sini dan juga power source. Nah, ini intensitas pada saat kita putar knobnya yang tengah, kalau berlawanan arah jarum jam itu dia akan mengecilkan ya, selayaknya dimmer ya. Ini 0 teman-teman. Lalu kalau kita nyalakan, enak juga ya, ini bagus juga, kualitas 5-nya bener-bener 5 ya. Kalau produk-produk Tiongkok kan ada ya yang 10% nggak bisa dimatikan lagi, tuh udah mentok gitu ya, 0 lompat jumping ke 10 atau 20%, tapi ini 5% ada 10, 20. Jadi putarannya pun ada stucknya, ada stepnya. Jadi bukan potensio halus dan setiap naik 5 angkanya yang naik atau turun ya. Ini berarti putaran ini untuk mengatur intensitas cahaya. Kemudian kita ulas di tombol yang sebelah kanan, yaitu yang tulisan fan. Colbor CL100 ini ada feature fan yang menarik. Ada 2 tipe. Yang pertama smart fan dan kedua adalah quiet fan. Dan mereka mengklaim quiet fan-nya itu nyaris tidak terdengar, seperti napas manusia. Sekarang saya kencangkan dulu intensitasnya ke 100%. Lalu dari smart fan saya tekan, saya rubah ke quiet fan. Pada saat saya tekan quiet, kipasnya berputar lebih kencang, tapi cukup halus, hampir tidak terdengar. Nah, sekarang saya arahkan ke mikrofon saya, teman-teman bisa jadi dengar seperti apa bunyinya dengan kondisi intensitas 100%. Kita kembalikan ke smart fan. Untuk grup dapat digunakan beberapa unit sekaligus dan bisa menggunakan remote. Tapi nanti ya pembahasan remote belakangan. Kemudian teman-teman pada saat kita tekan tombol bulat ini, kita tekan ke dalam, dia berubah menjadi Kelvin. Jadi karena ini bicolor, range colornya atau range warnanya itu bisa dari 2700 sampai 6500 Kelvin. Cukup nice untuk kita buat variasi warna. Oke, jadi teman-teman bisa bandingkan warna 2700 Kelvin, warna 5600 Kelvin, dan warna 6500 Kelvin. Dan settingan white balance di kamera saya yang saat ini saya gunakan adalah mode matahari atau daylight. Kemudian kita coba tekan di samping on off ini ada mode ya atau turbo. Yuk kita tekan tombol ini. Seperti efek rupanya. Ada 7 light effect yang Colbor sediakan. Ya, ini cukup menarik. Yang pertama ini adalah menu candle atau efek lilin. Nah, intensitas efek candle-nya juga kita bisa mainkan 100% candle efeknya. Kita turunkan. Kalau 30 ini yang paling kecil ya secara di angka atau di layar display. Lalu kita tekan lagi, ini bonfire atau api unggun. Kita tekan lagi, ini breathing atau breathe, nafas. Dan ini seperti efek bohlam yang rusak. Lalu kalau kita tekan lagi, ini flash. Ini efek petir atau lightning. Kita tekan lagi dan dia kembali lagi ke normal. Jadi ada 7 efek lampu yang Colbor sediakan. Nah, misalnya teman-teman, ini saat sekarang ini posisinya ada di 25. Lalu kalau kita tekan lama tombol ini, dia akan langsung masuk turbo dan langsung masuk ke 100%-nya. Setelah saya nyalakan beberapa menit juga, tidak terasa panas di bodinya pada saat saya pegang. Nah, saat ini kita akan mengetes berapa konsumsi daya dari Colbor CL100. Dan konsumsi dayanya memakan 1,5 watt dengan posisi belum dinyalakan. Berapa konsumsi daya pada saat dinyalakan? Nah, ini karena pemakaian terakhir di 30% intensitasnya memakan daya 7,8 watt ya, anggap 8 watt ya. Kita tes juga saat ini bila intensitas cahaya kita turunkan sampai 0%, lebih kurang 2 sampai 2,2 watt saja. Lalu kita naikkan juga intensitasnya kalau 50%, teman-teman bisa lihat langsung naik ke lebih kurang 20
8 atau 30 watt. Dan kita naikkan lagi intensitasnya sampai 100%, berapa watt? Nah, di sini benar-benar baru 100 watt. Jadi 100%, 100 watt kurang ya. Sebenarnya ini 99,5 lah katakan. Nah, sekarang tiba saatnya coba kita operasikan dengan remote. Dan untuk mengoperasikan dengan remote untuk pertama kalinya, kita harus sinkron terlebih dahulu atau pairing terlebih dahulu. Setelah kita nyalakan, kita harus unplug dulu, lepaskan atau matikan power source-nya langsung seperti ini. Kemudian kita colokkan lagi. Dan setelah itu tekan IFF lama selama 3 detik. Kita tunggu remote dengan lampu pairing terlebih dahulu sampai selesai, baru setelah itu bisa beroperasi. Jadi proses pairingnya akan menandakan indikator dia kelap-kelip 3 kali. Tapi teman-teman harus sabar menunggu beberapa 3 kali tersebut. Kira-kira hampir 1 menit. Nah, itu artinya dia pairing selesai. Dan teman-teman, remote-nya tidak perlu diarahkan ke callboard ya. Karena ini bentuknya seperti Bluetooth atau wireless. Maaf, saya belum baca ini. Tapi yang pasti dengan menghadap ke ini remote-nya saya arahkan ke sana, dia bisa berfungsi juga. Dan jaraknya yang saya coba saat ini terjauh adalah 25 meter. Artinya callboard ini dapat dipasang di ceiling, ragging, ya, rek lampu, atau pengoperasiannya agak jauh kalau memang di ruang-ruang meeting atau ruang-ruang ibadah yang jaraknya antara control room dengan podium atau panggung itu cukup jauh. Ini salah satu solusi bisa dioperasikan dengan remote. Baik, sekarang tiba saatnya kita menggunakan remote-nya. Nah, di sini ada beberapa tombol yang kita akan ulas satu-satu. Sekarang kita tekan on. Kemudian, apa yang terjadi pada saat kita tekan tombol 60S? Nah, tombol 60S ini adalah seperti, bukan sekedar turbo, tapi kalau saya pelajari dari websitenya, ini intensitas 120%. Ada 20% lebih tinggi. Dan ini hanya dapat berfungsi selama 1 menit saja. Well, untuk implementasinya saya jujur, saya juga belum pernah mengalami kebutuhan seperti ini. Tapi, it is good to have feature seperti ini. Nah, setelah 1 menit, dia langsung kembali ke intensitas default pertama yang kita nyalakan. Sayangnya di remote ini tidak ada display sehingga saya mengalami kendala pada saat lampu ini digantung di rig atau di ragging. Kita nggak tahu ini berapa intensitasnya. Kita lanjut, tombol brightness-nya kita naikkan, kita tekan plusnya. Ya, jadi ini step yang kita bisa hitung. Kemudian untuk CCT, ya teman-teman bisa lihat color. Ya, jadi dari remote kita bisa atur semakin biru atau semakin warm atau menguning gitu ya ke 2700. Juga tidak ada indikator, ini agak kesulitan. Lalu kalau kita pencet tombol CCT, sebenarnya untuk saya ini hampir tidak perlu ya. Saya juga kurang paham kenapa. Jadi ada 2 cara. Dengan tombol minus CCT langsung direct tombol seperti itu, brightness juga. Nah, tapi kalau CCT ini adalah option, mau menu CCT atau mau menu intensitas yang mau kita atur. Oke, effect adalah tombol yang tadi kita sudah lihat untuk mengefek ya, 7 light effect. Untuk red, ini adalah tombol kombinasi dari effect. Ada 5 flicker effect yang dapat kita tampilkan. Ya, teman-teman bisa lihat di layar hasilnya intensitasnya seperti apa. Jadi berubah-berubah ya. Dalam hal ini misalnya efek candle. Jadi candle sendiri aja sudah ada 5 efek yang dapat kita lakukan. Cukup variasi. Dengan harga yang seperti ini, ya buat saya terobosan. Kita lanjutkan. Di sini ada shortcut juga. Tadi saya info mengenai CCT. Wah, kita agak kesulitan nih. Selain kalau kita tidak ada mobile apps, dari mana kita tahu ini di mana? Ya betul. Tapi kita bisa at least shortcut. Kalau kita mau shortcut langsung ke 3200 Kelvin, langsung ada agak menguning. Pada saat kita jump ke 6500 Kelvin juga langsung kita tekan langsung. Jadi ini shortcut. Dan terakhir untuk remote, tombol yang menarik juga teman-teman. Kalau kita misalnya mau syuting dan harus blackout, ini ada tombolnya teman-teman. Jadi bukan tombol on off, tapi blackout. Dan ini tombolnya, gambar bohlam. Dan dia langsung blackout. Pada saat kita nyalakan lagi,
langsung menyala dengan intensitas yang terakhir. Jadi demikian untuk Colbor CL100 dengan harga hanya 2.650.000 dengan kapasitas 100 watt dan fitur-fitur seperti yang sudah kita lihat. Kalau menurut saya, dari jajaran yang ada di marketplace di Indonesia, ini bisa dikatakan the best budget yang pernah saya dapat, 100 watt ya. Jadi demikian teman-teman untuk Colbor CL100. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael, undur diri.